لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita menyambung pengajian rutin kita, kebetulan alhamdulillah malam ini Bapak Ivansah yang sudah pernah beliau sekali menyampaikan masalah yang berhubungan dengan obat-obat terlarang. Nah, malam ini kita mintakan waktu kepada beliau untuk kembali memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita, agar kita bisa terhindar dari obat-obat terlarang, begitu juga keluarga-keluarga kita. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Ghazi Zuhdi, yang saya hormati dan saya banggakan para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah Masjid Sabilal Muhtadin yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya jualah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan narkoba khususnya di Selatan. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan kaitannya menyambung dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu. Mohon maaf saya minggu yang kemarin tidak bisa datang, kebetulan ada acara keluarga di Tanah Bumbu. Kaitannya langsung saja kita kemarin berkaitan dengan permasalahan yaitu sakit, ya. Kalau sakau itu sakitnya luar biasa, ya. Sakitnya itu bukan di sini. Di sini sakit dompetnya ya habis. Sakitnya tuh di sini sama di sini. Jadi ada dua sakit itu. Sakit fisik dan sakit psikis. Orang yang mengkonsumsi narkoba, orang yang menjadi korban penyalahguna narkoba akan mengalami sakit. Sakit itu ada dua macam, sakit fisik dan sakit psikis. Apa itu fisik? Sakit fisik, apa itu psikis? Ya, sakit fisik itu terdiri dari sakit organ tubuh. Ya, jadi kita utamakan dari sakit organ tubuh. Pertama, yang diserang oleh narkoba adalah otak. Jadi gangguan konsentrasi. Karena yang diserang pertama otak oleh narkoba, maka otak kita tidak bisa berfungsi dengan normal. Kemudian penurunan daya ingat. Kada tapi peringatan jurang Banjar. Kemudian berperilaku yang tidak semestinya, tidak wajar. Dan yang terakhir, dampak otak ini bisa menyebabkan
kerusakan permanen pada otak. Kira-kira kalau permanen otaknya rusak, ya yang disebut dengan gila. Kemudian dari mata, ya, pupil mata melebar yang menyebabkan sulit untuk tidur. Makanya sering begadang biasanya orang yang begitu, ya, begadang. Selain itu juga adanya gangguan persepsi penglihatan. Jadi ada pohon bergoyang-goyang, dikiranya polisi yang mengejar-ngejar dia, atau dikiranya hantu, ya. Kemudian rongga mulut terasa kering. Ya, orang Banjar kerakungan rasa kering, ya. Pangkal lidah kaku, pangkal lidah dan otot-otot rahang. Selain itu juga mengakibatkan luka pada lidahnya. Kemudian jantungnya memacu denyut jantung di atas normal. Jadi kalau biasanya kita normal lah, ada hitungannya, tapi kayak dikejar-kejar orang sehingga jantungnya dakduk cepat bergeraknya. Kemudian pembuluh darahnya bisa pecah, ya, akhirnya mati mendadak. Kemudian kalau hatinya melemahkan aktivitas sel-sel hati, mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati. Kemudian pencernaannya rusak. Kemudian kulitnya, ya, kulit badannya bisa menjadi kering keriput, sehingga kelihatan yang umurnya 20 tahun bisa menjadi 40 tahun atau 45 tahun. Jadi tidak wajar kelihatan mukanya kelihatan lebih tua. Nah, ini kalau dilihat dari sudut, ya, organ tubuh khususnya. Kemudian tadi dampaknya apa? Penyakitnya ada dua, fisik dan psikis. Psikisnya bagaimana? Bagi penyalahguna narkoba, ini menyebabkan depresi mental. Ya, kalau depresi mental, ya istilahnya orang nih oon, ya, oon. Jika orang Banjar kasarnya bungol, kasarnya, ya, kurang 1 on, ya, menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian karena psikisnya, ya, kemungkinan yang dilihatnya itu apa, padahal dia menceburkan diri ke sungai atau terjun dari atas ketinggian, sehingga mengakibatkan bisa bunuh diri. Kemudian juga kalau kita tatap matanya, dia marah, emosionalnya sangat luar biasa, sehingga kita mengira itu teman kita, dikiranya kita mengajak berantem. Nah, ini kerusakan-kerusakan dari psikis. Jadi ada 2 penyakit yang akan ditemukan atau didapati bagi korban penyalahgunaan narkoba. Ada 6 cara besarkan anak agar terbebas dari ancaman narkoba. Nah, ini mungkin para orang tua, terutama ibu-ibu yang harusnya lebih dekat daripada bapak-bapaknya di rumah. Pertama, bangun hubungan yang harmonis antara anggota keluarga. Ini kunci pertama. Kita bangun komunikasi, ya, yang efektif, efisien. Usahakan, ya, kita sibuk makan 3 kali sehari, minimal ada 1 kali sehari bersama keluarga beserta anak. Ini kita jalin komunikasi yang baik, akrab. Sentuh anak kita, keluarga kita dengan hati, dengan perasaan. Kemudian juga buat aturan di rumah. Jangan semaunya anak-anak kita, keluarga kita keluar masuk rumah
seenaknya. Tamu yang datang juga seenaknya. Nah, ini perlu juga dilakukan aturan-aturan untuk keluarga kita. Kemudian kita sebagai orang tua melibatkan diri dalam kehidupan anak. Sekali-sekali kita goyon-goyon sama anak boleh saja. Ini dalam rangka mengakrabkan, kemudian juga diajak anak kita untuk tamasya bersama atau rekreasi bersama. Kemudian tidak lupa berikan pengetahuan kaitannya dengan bahaya narkoba. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan oleh keluarga. Kemudian kemarin saya ditanya oleh Pak Ustadz, kalau di rumah tangga kita ada yang terkena narkoba, bagaimana jalan keluarnya? Ya. Saya yakin dan percaya bagi para jamaah yang ada keluarganya terkena narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba yang sudah cukup parah, pasti tidak akan tenang, baik berada di rumah maupun di luar rumah. Walaupun misalnya sekalipun kita sedang duduk di majelis, kalau anak kita dalam kondisi yang sangat parah menjadi korban penyalahgunaan narkoba, hidup kita tidak akan tenang. Nah, oleh sebab itu, kalau ditemukan keluarga tadi menjadi penyalahguna narkoba, Bapak Ibu jangan panik. Jangan panik. Jangan memarah-marahi. Jangan membentak-bentak. Jangan mengusir. Semakin dibentak, semakin dimarahi, semakin diusir, semakin merajalela, semakin parah. Maka oleh sebab itu, rangkullah yang bersangkutan, sentuhlah dari hati yang sangat dalam, kemudian laporkan baik ke RT maupun ke RW atau ke kantor BNN, baik di Kota Madia maupun di provinsi. Jangan ini dianggap aib. Semakin ditutup ini, semakin ditutup, semakin parah. Maka oleh sebab itu kami menghimbau, apabila ditemukan keluarganya terindikasi menjadi penyalahguna narkoba, segera untuk melapor ke RT, ke RW, ke lurah, bahkan ke BNN. Dijamin 1000% tidak akan ditangkap dan pengobatannya gratis, Ustaz. Gratis, dijamin. Baik dirawat di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, maupun pengobatannya sampai ke Jawa, dijamin oleh pemerintah, dibiayai. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Bisa juga melalui rumah sakit atau puskesmas. Ya. Kemudian dukung penyalahguna dan keluarganya untuk bisa direhabilitasi. Jaka orang Banjar diobati. Kemudian yakinkan yang bersangkutan, ya, yakinkan yang bersangkutan korban tadi bahwa yang bersangkutan dapat dipulihkan. Bahasanya dipulihkan. Ya, karena mohon maaf, korban penyalahguna narkoba diobati, direhabilitasi, tidak ada kata-kata sembuh, yang ada hanya kata-kata pulih. Maka oleh sebab itu, keluarga, peranan keluarga di sini sangat penting. Setelah direhabilitasi sekali, 2 kali, balik ke rumah, berempat pulang. Karena apa? Karena keluarganya tidak mendukung, tidak memperhatikan dia. Akhirnya dia kembali
menjadi penyalahguna. Kemudian setelah nantinya kita rehab, kita obati, ada proses yang 3 bulan, ada yang proses 6 bulan. Ya. Nanti setelah itu ada lagi kegiatan yang namanya pasca rehab. Jadi orang-orang yang sudah diobati nanti kita pantau terus, baik dari BNN yang memantau maupun keluarganya. Jadi yang terutama adalah keluarganya. Karena apa? Karena si pelaku atau penyalahguna ini bisa kambuh kembali. Kemudian yang terakhir mungkin saya sampaikan, para korban penyalahguna narkoba. Ini korban penyalahguna narkoba Pak Ustadz, bukan bandar narkoba, bukan ya nang bajualan narkoba. Ini baru saja kemarin kita tangkap Pak Ustadz, bandar narkoba di lembaga pemasyarakatan sebagai apa namanya bandarnya DLP. Orangnya Pak Ustadz pakai kursi roda, sekarang ada di BNN pakai kursi roda tapi masih mengendalikan narkoba. Kemarin ditangkap dan barangnya disita, ada 4 buah mobil, ada sepeda motor 8 buah, ya, dengan jumlah barang bukti sabu-sabu 200 atau 2 on. 2 on kurang lebih. Oke. Kemudian tadi yang korban penyalahguna narkoba itu bisa dirawat dua cara. Rawat jalan dan rawat inap. Kalau rawat jalan itu hasil analisis, hasil daripada penelitian dari dokter ahli di BNN menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa dilaksanakan rawat jalan karena dianggap tidak terlalu parah. Nah itu rawat jalan bisa di BNN, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit yang ada di daerah kita. Sedangkan rawat inap itu bisa di Sambang Lihom, ya, atau di daerah Jawa yang namanya Lido di Bogor. Kemudian bisa di Tanah Merah Kalimantan Timur, bisa di Batam, bisa di Makassar. Semua biaya baik tiket pesawat dari sini diantar ke sana, berobat di sana gratis, Ustaz, ditanggung pemerintah. Jadi bagi para jamaah yang punya keluarga yang ingin berobat, ya sebelum parah, kalau sudah parah, ya sangat sulit untuk bisa pulih. Jadi oleh sebab itu kami menghimbau melalui majelis yang mulia ini, jangan takut, jangan dianggap aib, ya. Bagi ada keluarganya segera untuk melapor baik ke puskesmas, rumah sakit, ke BNN, ke RT, ke RW untuk segera untuk kita rehabilitasi. Jangan dianggap aib karena semakin ditutup semakin parah. Sehingga permintaan akan narkoba terus dia inginkan dengan berbagai cara. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak Ustadz, saya terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada yang kurang berkenan atau ada kata-kata ulun yang menyinggung perasaan pian-pian berataan, ulun mohon maaf, mohon ridha. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد اللابد ودهر الداهر رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه فظاهر بالجمال شاهد الفضل في مشاهد الإفضال فباح بالنوال واستباح ما فعل وقال بحسب البسط والحال وباطن ظاهره الجلال فاستعفى واستقال ولازم الابتقار والانكسار في جميع الأعمال والأحوال فلا فرق بينهم يقتضي التفريق ولا مباينة على التحقيق. Setelah kita menuntut ilmu agama, lalu ilmu tadi bagaikan obat yang mempengaruhi perasaan kita, dan ini menguntungkan, beda dengan obat-obat terlarang. Itu apabila diuntal Jarsidin tadi macam-macam rasa pohon baguyang, asa masigit baguyang, asa dihaga polisi, asa dihaga hantu, macam-macam rasa. Kenapa? Karena tauntal obat nang terlarang. Kalau tauntal ilmu nang bermanfaat, itu akan melahirkan rasa-rasa nang bagus dan bermanfaat. Orang-orang yang menuntut ilmu agama masuklah rasa. Pertama, ada yang memandang jamalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya rasa bahwa yang ada ini hanya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada ini hanya kebaikan-kebaikan Allah. Yang ada ini hanya kasih sayang Allah ta'ala. Perasaan itu selalu hadir di dalam hatinya. Walaupun mungkin inya ini orang yang hidup kada sugih kayak orang, tapi dia punya pandangan yang sangat amat luar biasa, nampak dilihat, nampak dirasa akan kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya orang ini tambus pandangan dia kepada Allah tambus. Dia melihat kebaikan-kebaikan Allah, anugerah-anugerah Allah yang luar biasa kepada dirinya. Akhirnya sekalipun dia berjuang habis-habisan, berusaha mati-matian, apabila berhasil, dia tidak membanggakan usahanya. Dia tidak menyombongkan akan kecangkalan dirinya. Dia tidak melupakan ini semua kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Cuma kalau kita tauntal obat bungol, nah ini artinya bungol yang diumpamakan obat. Akhirnya rasa kita pun beda. Kita yang cangkal berusaha lalu mendapat akan kesugihan, kita akhirnya mengaku-ngaku jaka kada unda cangkal kada harapan pang unda sugih. Jaka unda kada berhimat kada harapan pang unda kaya ini. Rasa itu nang timbul. Kenapa? Karena nang diuntal itu bungol. Jadi bungol digaduh. Pas saya 2 kali bungol. Akhirnya rasa ini lain juga. Sama nang orang tauntal obat tadi itu juga. Pohon padakannya baguyang. Mintuha anak bari duit padakannya polisi mahaga. Iya karena tauntal obat itu tadi. Kayak itu juga bungol. Akhirnya nang sekolah melanjutkan dan melanjutkan, dia membanggakan kepintarannya. Rasa itu ada di hatinya.
Kenapa jadi rasa itu timbul? Karena nang diuntalnya ini bungon. Artinya nggak ada ilmu agama dalam hatinya. Akhirnya rasa itu timbul, rasa yang menyenyalah. Nang sugih sombong dengan kesugihannya, nang pintar sombong dengan kepintarannya, nang alim sombong dengan kealimannya. Kenapa? Karena dia tuntal obat bungon. Oleh karena itu ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah ini obat mujarab, agar kita bisa membetulkan rasa di dalam hati kita. Dan rasa itu harus dibujurakan, jangan sampai rasa itu salah. Nah, diantaranya karena menuntut ilmu nang bermanfaat timbul rasa semua kebaikan Allah, semua anugerah Allah. Sehebat apapun kita, semua adalah kebaikan Allah. Ya julun-julun umpamakan sudah rancak tak, lantarannya bersampuk buku, nelonnya tahan 5 kilo, kawatnya kawa maangkat napa hiu, itu aja. Ada malang-alang lagi, umpannya barian guru nahap sudah, pastilah dapat kada kawa dipastiakan. Dengan begitu sudah peralatan dan usaha, adakah kepastian? Kadeda, mahadangi Tuhan, mahadangi Tuhan. Iya nang bismillah menimbai umpan tak, minta tolongi Tuhan memberi duit lawan rezeki. Artinya mudahan Tuhan beri iwak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Macam-macamnya ada juga bacaan nang apa-apakah supaya iwak terkait nih. Artinya kata kawam memastikan dengan tantaran, dengan nelon, dengan umpan, dengan kawat, walaupun itu udah diusahakan, tapi nang dihadang Tuhan, maka jelas apabila berhasil, hadza min fadli rabbi, ini memang anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fakta di lapangan, berapa sudah kita melihat cukup syarat, cukup usaha, tapi nangaran garing kada sing ampihan kada kawai. Artinya semua itu tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa bilang dokter kada pintar? Siapa bilang obat kada mujarab? Udah, obatnya pas saja, dokternya lihai aja kada membunguli, diobati sesuai aturan kedokteran, tapi Tuhan belum memberi sehat, tetap kada sehat. Artinya nang dihadang Allah Ta'ala. Bila Allah menjulungi, maka kabul. Bila Allah kada menjulungi, maka kada kabul. Maka apabila kabul, dia merasa ini memang kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah mudahan kita nang anum-anuman, nang tuha-tuhan, kita sadar habis sembahyang 5 waktu, habis beribadat, habis berzikir, kita cukup syarat, tangan punya, mata punya, kaki punya, batang tubuh punya. Tapi kalau kata Allah nang menggerakkan kata kau mengangkat takbir, mahadang Tuhan. Ya lalu nang membaca sebelum sembahyang doa mendoa supaya jangan digoda oleh macam-macam. Ya nang Allahu Akbar, nampak kebaikan Allah. Padahal tangannya ada, tapi mun Tuhan kada hendak mengangkat tangan, kada harapan tangkat sama tantaran non unjunan lawan kawat tadi. Rukuk, iktidal, bacaan dan segala macam, maka kita memandang ini kebaikan Allah. Ini bukan kebaikanku. Aku enggak punya kebaikan. Dan karena aku kada berisi kebaikan, jadi kadusah berkuya-kuya kebaikan. Dan kadusah berkesah-kesah kebaikan. Orang menyebut-nyebut aku berbuat baik, aku harus tahu diri. Orang memuji dan menyanjung aku berbuat baik, aku harus tahu diri. Karena nang tahu diriku adalah aku. Orang menilai kada salah, tapi aku harus sadar dan harus tahu diri. Aku enggak punya kebaikan. Ini kebaikan Allah. Ini anugerah Allah. Nah ada rasa nang kayak itu timbul. Nah ini nang tauntal ilmu makrifat nih.
nang bujur. Bila kada itu nang timbul rasa harat seorang, rasa hebat, rasa ini, rasa itu, rasa ahli ibadat, itu tauntal obat bungo. Itu aja. Ini banget pada jinet. Bahaya jinet tadi aja sudah bahaya, obat terlarang narkoba tadi aja sudah luar biasa. Begitu bahayanya. Bahasa sidin tadi dipulihkan aja. Artinya kita jaga kawat jangan tauntal obat ini itu. Jangan benjapai, jangan tidak. Apalagi sampai meuntal, apalagi sampai ketagihan. Ini urat saraf sudah, iya, ingatan hilang. Siapa yang wajar? Kan nangis bini, kadingat lawan bini lagi hebat. Ayo, hilang ingatan. Nah jadi kita jangan lagi menambahi anak-anak bayi-bayi yang lahir di kemudian hari, dijaga ketat, yang sudah anggap sudah. Jangan ditatambahi lagi kartu keluarganya tuh, kartu keluarga obat narkoba nih. Kalau sudah misalnya 1000 yang kena, ya udah, nang mana anak bawa obat diobati, ujar sidin tadi gratis, nang kada anak bawa obat ya sudah, nya jua. Tapi jangan ditatambahi lagi dari 1000, matian nang 1000 nih, nah tinggal sisa nang bagusnya aja lagi. Ini kadang-kadang sehari 5 ikung nang kena, sehari 10 ikung nang kena. Nang kayak model mengeridit kendaraan juga. Pokoknya sehari itu tambahan kendaraan 5-10, ya nang macet jalan, casak jalanan, jalan kena kau belebar. Nang kayak itu juga dilebari sungai. Tempulu ingat, jadi munnya kita ke majelis nih lah, behelm jangan ada salah pak, nang buruk-buruk aja. Nah, kalau nang larang-larang. Behelem aja behelem, kopiah behelem, ada apa bang? Kurang menyuruh, punya duitnya adalah, duitnya ada kan usah juga, nukar ya panci, duitnya ada, duitnya ada, talinganya panci, katakan macam, kadada talinya tali sepatu pacul, jarak, asik tuh bang. Menginging bunyinya. Nah, ayo, jangan ditetambahi lagi. Kita sudah sadar maka ini dah keadaan bahaya yang luar biasanya ya Allah. Jadi amun kadang-kadang menukarinya hampir. Nah, dan perlu diwaspadai tanda-tanda kena itu tadi. Nya obat itu kata berbentuk obat nang berbahaya ini karena masuk ke permen, masuk ke wadai lapis. Ini nang bahaya. Jadi bila pina nang umur 15 tahun tapi kada peringatan ada kena sakone. Umur hanya 15 tahun tetapi peringatan menuju rumah aja ketingat lagi. Ini tahun apa mungkin ketujuh makan permen, bisa jadi di permen itu ada narkoba, bisa jadi di minuman tertentu ada narkoba, bisa jadi di makanan tertentu ada narkoba. Karena orang ingin menjerumuskan, ingin menghancur Islam dengan cara apapun. Yang jelas babungulan, nah itu nang ada nang pintarnya lagi. Nang ajan ini doh, nang jadi hatib doh, tapi kada istilah memakan obat doh. Cuma apa kebiasaan orang itu dimasukkannya ke situ obat-obat narkoba. Jadi bubuhan apa tuh nang memeriksa makanan pom itu periksa ini ada kadang mengandung narkoba. Kalau ada maka jangan diizinkan beredar baik di warung atau misalnya di toko atau di kelotok orang berjualan nih. Jangan, karena apa?
Inya kata kawa masuk lewat obat bujur karena orang pinandu nih obat nih terlarang lewat untuk lewat roti pisang lewat macam-macam. Cuma bukan berarti apa Pak, hati-hati ulun kada madahkan caranya pasti kayak itu, cuma takutnya kalau kayak itu kita lihat diri kita kena kada ciri-ciri tadi asa keripinandu lagi lon bini. Nah ini napa nih, ini kenapa, apa penyebab apa? Anumnya umur kada pinandu lagi lon bini kada peingatan lagi, ini berarti kena obat narkoba nih. Cuma di mana apa hobi biasanya? Mungkin di situ masuknya. Artinya kita mewaspadai maksudnya. Semua itu demi kita. Demi Allah menyuruh agar jaga otak. Jaga diri. Allah menyuruh jaga diri. Allah menyuruh jaga otak. Yang nyuruh adalah Allah. Dapat amanat kita semua. Maka kita harus melaksanakannya. Nah, diantaranya supaya tadi rasa itu benar, ilmu makrifat dikaji. Satu, rasa di dalam hati yang dilihat hanya kebaikan Allah. Akhirnya udah pasti mulut memuji, nggak pernah bersifat engken. Kalau dia punya uang yang banyak, namanya juga kesugihan Allah, dia bagi-bagi. Dia nggak merasa itu miliknya dia, kesugihannya dia, mau siapa ngambil silahkan kalau Allah ngizinkan. Luar biasa. Wastabaha ma fa'il, bebas dia melakukan apapun. Mau nyumbang masjid dia nggak engken, nyumbang langgar dia nggak engken, nyumbang orang fakir miskin dia nggak engken. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya ini bukan miliknya dia. Allah yang punya, Allah yang nyuruh. Bantu fakir miskin, yang nyuruh Allah, yang punya harta Allah. Kenapa kita harus protes? Kita hanya tukang operasional, pelaksana. Kalaunya kita menyimpan, ya, apalagi engken, apalagi sadan makan soronganan. Karena datang buhan nang memeriksa duit kenapa rajinna PKK aja kok. KPK mah nya hurufnya itu paling-paling itu. Nah, datang KPK dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Mikael nang tukang bagi rezeki, kalau unda bari lagi je Mikael. Ini dasar hantu mengikuti duit Allah taala hara dihantuknya. Ngurang dibagi-bagi, orang dimakan dibagi-bagi. Ini kada saken ing aja. Ujar Mikael kada nak lagi bari ke sini. Karena tukang muturnakan hujan Mikael, tukang bagi rezeki Mikael, lain Mikael guru bacok tuh lain. Adi stop oleh Mikael, lo kada dapat lagi rezeki. Ya kenapa? Karena kita megang uang nggak dipercaya. Tapi kalau orang yang tauntal ilmu ma'rifat tadi, dia aja punya rasa selamat. Yang kedua, orang yang diberi ilmu ma'rifat bisa jadi yang timbul batinun zahiruhu al-jalal fasta'fa wastaqala walazama al-ibtiqar wal-inkisar. Dia memandang jalalnya Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, yang apabila berkata kun fayakun, yang bilanya dia memperlihatkan keadilannya, jangankan ahli maksiat, ahli ibadat pun bisa masuk neraka. Kalau Allah adil, yang diperlihatkannya adilnya Allah, awas. Jakarta dia tuh raja jebra, bahaya. Sedikit aja kesalahan tangkap orang. Menrajia biasa-biasa aja gampang. Orang yang dibukakan hijab melihat jalal dan keadilannya Allah, Fastafa, dia selalu punya rasa, ya Allah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah, ulun punya kekurangan, ulun banyak dosa. Pian maha adil, kalau keadilan pian yang pian tampilkan, ulun nang pa ibadat nigin bisa aja salah. Tapi kalau kepemurahan pian yang pian tampilkan, ulun nang berdosa gin bisa aja selamat. Tapi orang ini diberi rasa memandang kalau Allah nampaikan keadilannya,
Fasta'fa wastaqala, dia pun baca istighfar, dia pun mengaku banyak dosa. Ya Allah, ulun banyak dosa, ya Allah ampuni ulun. Walazamal iftiqar wal inkisar, dia selalu merasa hatinya berhajat diampuni Allah, rasa hina, rasa kadeda nilai dan harganya diri. Rasa itu pun karena tauntal ilmu ma'rifat, dan itu benar. Dua rasa, satu memandang kebaikan Allah, satu sisi ada yang memandang akan keadilan Allah. Maka seluruh amal ibadat yang dia kerjakan dia nggak berani pegang, dia nggak berani memastikan bahwa dia ahli surga. Hadang lojinya kalau Tuhan minta keadilan, kedosa ngalih sebiji mata ini janganlah kita misalnya mengucuk-ngucukakan amal ibadah kita. Bahasa Banjarnya mengucuk-ngucukakan, apa tuh bahasa Indonesianya ya? Mengucuk-ngucukakan tuh, nah ulun beramal Tuhan, ulun beribadat masuk akan ulun ke surga. Coba lihat dipikir artian sembahyang ulun 5 waktu, sembahyang qobliyah, sembahyang ba'diyah, tengah malam ulun bangun bertahajud, witir ulun gawe, duha ulun gawe, sembahyang sunat lain ulun gawe. Oh, kenapa pian hendak masuk ke neraka? Ulun sudah banyak ibadat ulun hadang ya Tuhan. Kita timbang sebiji mata nang udah julung lawan nyawa tuh aja Tuhan. Lawan nang nyawa gawe ini mana banyaknya, banyak baik undaka, banyak baik nyawa kah? Nitunya nyawa belum kau membalas lagi lawan kebaikan unda, nyawa hendak mengucuk-ngucukakan kebaikan nyawa sabiji mata aja nyok lu belum kau membayari, apalagi 2 biji mata, apalagi sebertaan mata. Itu baru jasad, belum roh. Nang roh unda julung lawan nyawa tuh aja Tuhan. Apa gunanya seorang wanita cantik berkulit putih ada nang hendak biar lawan nyawa tapi mati, hapun lagi kamu kan harat lagi roh. Nampak belum lagi itu ya Tuhan. Kalau kita bertimbangan nyawa mengaku nyawa beribadat, nyawa orang baik, nyawa banyak diisi ibadat, lalu nyawa membawa ibadat nyawa itu ke hadapan unda, lalu nyawa padahal nyawa ini pantas masuk surga, hadang ya Tuhan. Kebaikan unda itu belum nyawa kau balas, sebiji mata aja ya Tuhan nyawa kau balas lagi, belum lagi kebaikan kuitan nyawa. Mulai Banjar sampai ke Makkah membawa kuitan di bahu sini, itu aja belum terbalas lagi. Kebaikan apa nanya miliki itu aja belum terbalas. Mana ada nyawa merasa berbuat baik lawan kuitan nyawa. Nyawa mulai Banjar aja sampai ke Makkah mengikuti kuitan di sini nabi bahu bawaan tanpa pesawat, tanpa kapal berjalan sampai ke Makkah, tawaf, sa'i dan segala macam, bulik berjalan pulang. Itu belum nyawa berbuat baik lawan kuitan nyawa. Apalagi lawan unda aja Tuhan. Maka dia pun meminta ampun kepada Allah. Dia pun mengharap anugerah Allah. Ya Allah, masukkan ulun ke surgamu dengan rahmatmu, bukan dengan amal ibadah hamba. Masukkan ulun ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Bimbing ulun ke jalan kebenaran dengan rahmatmu. Berikan ulun jalan yang baik dengan rahmatmu. Kebaikanmu yang menuntun ulun, bukan amal ulun yang menyebabkan ulun jadi begini. Amal ulun kada bisi amal. Nah, dari memandang anugerah Allah atau memandang akan kekurangan diri dan keadilan Allah, kita hasil kesimpulan tidak akan dibenarkan merasa memiliki amal ibadah. Itu rasa yang harus kita miliki. Dan apabila itu yang kita miliki, insya Allah sombong gak ada, agap gak ada, ujub gak ada, ria gak ada. Tapi kalau sudah tauntal obat bungol, nah ya dah. Ya nang lalu mengaji nang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini paham orang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pula.
Shadaqallahul azim. Tersinggung karena dia merasa dia yang berbuat baik, dia yang merasa bacaannya bagus, dia ingin meminta di Allah akan, dia meminta dipuji disanjung. Kenapa? Tauntal obat bunga, artinya apa? Kada tauntal obat ma'rifat. Nah, dua rasa ini harus kita miliki, dan sabab dapat terasa itu mengaji ilmu agama. Dan apabila rasa mengenal Allah, memandang anugerah, memandang bahwa diri nggak punya apa-apa, mudah-mudahan itu nanti yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat dengan berkat menuntut ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apabila rasa melihat kebaikan Allah, nah itu rasa nang bujur. Apabila merasa di hati ini nah bahwa kita ini rigat, banyak dosa, kadang-kala mengucuk-ngucuk akan amal ibadat, kita hanya mengharap rahmat dan anugerah Allah untuk ini, untuk itu, untuk masuk surga dengan rahmat Allah, untuk dapat urusan mudah dengan rahmat Allah. Kita kadang-kala mengandalkan sembahyang duha lalu minta sugih, kadang-kala sembahyang duha itu belum terbalas lagi kebaikan Allah, apa yang kita andalkan, lalu kita mengharap ya Allah dengan rahmatmu beri hamba pertolongan, beri hamba ini, beri hamba itu dengan segala macam bentuk rahmat. Maka inilah rasa yang harus kita miliki. Bila lain pada itu rasa mengaku hebat, rasa mengaku alim, rasa merasa bagus, maka rasa semenyaan itu yang lain dari dua ini, semenyaan rasa itu sasap ada. Artinya kada tenang bujurnya karena tauntal ilmu bungul. Dan jadi mudah-mudahan nang anum nang Tuhan kita sebertaan, kita harus merasa bahwa yang benar itu adalah seperti itu, dan semoga rasa itu kita dapat dan selalu kita miliki dalam artian kita amalkan, dan semoga hati ini menjadi begamat bersih dan bersih. Nah, supaya tentunya hati tadi kawa bagus baik ya dijaga ya, obat narkoba jangan sampai teruntal, berbahaya sudah. Pokoknya kalau lagi mengaji ilmu ma'rifat karena sifat 20 kada hafal lagi. Wujud kita membaka muhalafatul ta'ala lil wadis kiamu ta'ala binafsi, timbul cangmo Donald bebek kinya hafalan cangmo. Nang jelas kita merasa bersyukur. Jadi nang mana terkena keluarganya narkoba apa, jangan sedih, jangan berdiam atau disembunyikan Yesidin dengan alasan gengsi supan ketahuan orang, tapi bebangat kena. Maka bilanya gila, apalagi nang digaduh gila, kada menutup kemungkinan nang menggaduh gilaan juga. Mau mikirkan cangkir dipecahnya, piring dipecahnya gila. Dan kita sebagai orang Islam tahu aja sudah, obat itu dilarang. Nang menjual hukumnya haram, nang memakan hukumnya haram, nang memudahkan urusan segala macam bentuk itu nang terlarang hukumnya haram. Tahu, tinggal kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah, kawa meninggalkan dosa dan kesalahan, hingga kita selamat daripada bentuk dosa dan kesalahan. Kita sudah semua tahu, tinggal Allah mudah-mudahan beri petunjuk jalan yang benar, lalu kita begamat meninggalkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Kasihani umat Nabi Muhammad, hancur otaknya, hancur jasadnya, matanya calong, awaknya kurus, kulitnya keriput, umur hanya 20 tahun tapi kayak kai-kai 70 tahun karena tauntal obat terlarang itu tadi. Ini ngarannya awet tuha, kada awet muda, kada awet tuha. Kasihani mereka, sayangi mereka, doakan mereka. Sesungguhnya mereka adalah bangsa manusia yang juga dijerumuskan oleh iblis. Musuhi iblis, kalaupun kita hendak memusuhi iblis, sayangi manusia dengan setidak-tidaknya mendoakan. Dan alhamdulillah beliau dengan bentuk hadir ke sini memberikan ilmu ini, kasih sayang beliau kepada semua jamaah, semua kita.
memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi kita juga jadi terhibur walaupun masalah, tapi ada hiburan yang kita dapat. Dan kami atas nama jamaah mengucapkan terima kasih lawan pian, dan mudah-mudahan Allah membalas akan kebaikan pian. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudahan hajat kita semuanya kabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada undangan acara haul Abah Guru, yaitu di Desa Keliling Benteng atau Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, hari Sabtu 23 April jam 1:30 siang sampai dengan selesai. Tempatnya di Masjid Darul Anwar. Yang mengundang adalah pembakal Keliling Benteng dan pembakal Sungai Rangas. Acara Sabtu siang habis zuhur. Kemudian lagi ini ada undangan juga peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus pembukaan majelis taklim Bustanul Muhibbin dan peresmian Masjid Bustanul Muhibbin. Acara Sabtu malam Minggu 15 Rajab atau 23 April waktu setelah salat Isya, bertempat di Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, turun jembatan Kayu Tangi, Kebun Jeruk. Penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhir. Demikian undangan panitia Masjid Bustanul Muhibbin Haji Syahrani Budi. Acara malam Minggu 23 April habis sembahyang Isya. Afdalu dzikri ba'da la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.